Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlayla Sari, NPM 202020051. Di sini, saya akan menjelaskan materi etnografi studi tentang kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, yang pertama, ada pengertian etnografi. Etnografi sendiri mempunyai definisi jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian pola hidup dan interaksi kelompok sosiokultural, culture sharing group, tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Nah, etnografi juga merupakan pekerjaan yang mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup melalui sudut pandang si pemilik kebudayaan tersebut dengan berupaya memahami sudut pandangnya, hubungannya dengan kehidupan, dan mendapatkan persepsinya mengenai dunianya. Yang kedua, ada pengertian etnografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alessandro Daranti, di mana dalam pandangan Daranti, etnografi adalah deskripsi tertulis mengenai organisasi sosial, aktivitas sosial, simbol, dan sumber material, serta karakteristik praktik interpretasi suatu kelompok manusia tertentu. Nah, yang kedua, ada pengertian etnografi menurut Koncharaningrat. Koncharaningrat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang etnografi, di mana menurutnya bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa di suatu komunitas dalam suatu daerah geografi, ekologi, atau wilayah administratif yang menjadi pokok deskripsi. Biasanya dibagi ke dalam bab-bab tentang unsur kebudayaan, sesuai dengan tata urut yang baku yang disebut dengan kerangka etnografi. Selanjutnya, ada jenis penelitian etnografi. Jenis penelitian etnografi terbagi menjadi dua, yaitu ada etnografi realis dan etnografi kritis. Etnografi realis adalah tipe tradisional di mana peneliti berusaha memperoleh data individu atau situasi menurut sudut pandang orang ketiga. Sedangkan menurut etnografi kritis, tipe ini adalah tipe yang lebih kontemporer, di mana peneliti ikut menyuarakan atau mengadvokasi suara kelompok sosikultural yang diteliti. Selanjutnya ada kerangka etnografi. Kerangka etnografi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada lokasi, lingkungan alam, dan demografi, di mana mendeskripsikan etnografi perlu menjelaskan mengenai ciri geografi, seperti iklim, sifat daerah, suhu, dan curah hujan. Yang kedua, ada sejarah suku bangsa. Ilmu sejarah sangat berguna dalam mencari asal mula suku bangsa. Data biasanya diperoleh dari benda-benda kebudayaan prehistori yang ditemukan oleh para ahli prasejarah, baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud. Yang ketiga, ada bahasa. Sistem perlambangan manusia dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun dengan simbolis. Yang selanjutnya ada ciri-ciri penelitian etnografi. Yang pertama yaitu sumber data bersifat ilmiah. Artinya, peneliti harus memahami gejala empirik kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelaku sendiri merupakan instrumen penelitian yang paling penting dalam pengumpulan data. Yang ketiga, digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu shaping atau studi kasus. Yang keempat, ada analisis bersifat induktif. Yang kelima, data dan informan harus berasal dari tangan pertama. Yang keenam, kebenaran data harus dicek dengan data lain. Data lisan dicek dengan data tulis. Yang ketujuh, dapat menggunakan data kualitatif maupun data dalam penelitian kuantitatif. Namun, sebagian besar menggunakan data kualitatif. Selanjutnya ada etnografi dalam perspektif sejarah. Etnografi mengalami hiruk-pikuk dalam catatan sejarahnya. Populernya etnografi sendiri saat ini tidak terlepas dari proses lahirnya etnografi yang telah terbingkai dalam catatan sejarah. Perkembangan etnografi ini dalam
kesejarahannya memiliki perjalanan yang panjang. Hal ini berkaitan dengan sejarah antropologi itu sendiri, mulai dari kisah-kisah perjalanan-perjalanan para musafir hingga terbentuknya antropologi sebagai suatu ilmu. Nah, etnografi dalam perspektif sejarah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu masa etnografi mula-mula, akhir abad ke-19. Pada masa ini, fokus etnografi menitik beratkan pada perkembangan evolusi manusia, mulai dari lahirnya manusia hingga saat ini. Namun, hal itu dilakukan hanya sebatas wacana, karena para peneliti hanya sekedar melakukan studi kepustakaan, tanpa terlibat langsung ke lapangan. Dan yang kedua, ada etnografi modern pada tahun 1915 sampai 1925. Radcliffe, Brown, dan Malinowski menjadi pelopor pada masa ini. Perbedaan dari etnografi pada masa awal, mereka tidak memandang suatu hal yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan kelompok masyarakat. Pada masa ini, etnografi mencoba mendeskripsikan dan membangun struktur sosial budaya masyarakat melalui interpretasi seorang peneliti. Nah, yang ketiga yaitu masa baru generasi pertama. Etnografi baru generasi pertama atau pada tahun 1960-an. Etnografi pada masa ini dikembangkan oleh Spadley yang menitik beratkan pada masa mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran, di mana kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sosialnya. Dan yang keempat, masa etnografi baru generasi kedua. Etnografi pada masa ini merupakan hasil sintesis dari pemikiran Spadley pada masa sebelumnya. Dalam pandangan Spadley, etnografi tidak lagi dianggap sebagai metode untuk meneliti budaya luar, masyarakat kecil yang terisolasi, tetapi masyarakat sendiri pula yang cukup multikultural. Nah, selanjutnya ada perbedaan etnografi modern dan etnografi baru. Etnografi modern memiliki ciri yaitu tidak terlalu memperhatikan sejarah kebudayaan suatu kelompok masyarakat, di mana perhatian utama etnografi ini adalah kehidupan masa kini yang sedang dijalani anggota masyarakat, yaitu way of life masyarakat tersebut. Perbedaan yang sangat terlihat dalam etnografi baru dan etnografi modern ini adalah lebih bersifat objektif dalam interpretasinya. Struktur sosial dan budaya yang diteliti dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran masyarakat. Selanjutnya ada titik temu etnografi, masyarakat, dan budaya. Pemahaman atas etnografi tidak terlepas pada konteks kemasyarakatan yang menjadi objek penelitian. Lahirnya etnografi juga terjadi atas pemahaman dan analisa atas interaksi sosial dalam masyarakat. Posisi etnografi di dalam masyarakat menjadi penting, di mana etnografi bertindak dalam melakukan penilaian kebudayaan atas masyarakat tersebut. Di sisi lain, hasil dari penelitian etnografi juga akan diberikan arah baru dalam paradigma kebudayaan masyarakat. Sekian penjelasan materi tentang etnografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.